Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniai kita begitu banyak nikmat, yakni nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa kita ucapkan salawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Jadi sahabat, dalam video aku kali ini aku akan menjelaskan larangan Rasulullah menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki. Isbal artinya menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki. Hal ini terlarang secara tegas, baik karena sombong maupun tidak. Larangan isbal bagi laki-laki telah dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya bagi kita seorang muslim menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada sebagian kalangan yang dianggap berilmu, mereka menolak larangan isbal ini. Seperti klaim mereka, jika tidak sombong maka dibolehkan. Alasan ini sangat rapuh. Dan salah satu kewajiban seorang muslim adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara, termasuk dalam masalah pakaian. Rasulullah telah memberikan batas-batas syar'i dalam berpakaian untuk seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kain seorang muslim adalah hingga pertengahan betis, namun tak mengapa jika diturunkan hingga antara setengah betis dan mata kaki. Adapun kain yang turun di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Barang siapa yang menjulurkan celana dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Berkata Syaraful Haq Azhim Abadi rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwa yang sunnah hendaklah sarung seorang muslim hingga setengah betis, dan dibolehkan turun dari itu hingga di atas mata kaki. Apa saja yang di bawah mata kaki, maka hal itu terlarang dan haram. Adapun dalil-dalil haramnya isbal, dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim ولهم عذاب أليم." قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرارا. قال أبو ذر خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله قال المسئل والمنان والمنفق sil'atahu bil halifil kadhib. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah menyebutkan 3 golongan tersebut berulang-ulang sebanyak 3 kali. Abu Dzar berkata, "Merugilah mereka." "Siapakah wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, orang yang suka memanjangkan pakaiannya, yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan
yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Darimi. Dalil yang kedua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullaha ila man jarra thawbahu khuyala." Barang siapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil yang ketiga dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar." Apa saja yang di bawah mata kaki di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Sufyan bin Sahal, janganlah kamu isbal. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang isbal." Isbal artinya tadi menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Tabarani dalam Al-Kabir, disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihain. Kelima, waspadalah kalian dari isbal pakaian, karena hal itu termasuk kesombongan dan Allah tidak menyukai kesombongan. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihain. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini sangat jelas sekali bahwa kewajiban seorang muslim hendaklah tidak menjulurkan pakaiannya hingga melebihi kedua mata kaki. Bahkan hendaklah ia meninggikannya hingga batas mata kaki, walaupun dia tidak bertujuan sombong. Dan di dalam hadis ini terdapat bantahan kepada orang yang isbal dengan sangkaan bahwa mereka tidak melakukannya karena sombong. Tidakkah mereka meninggalkan hal ini demi mencontohkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ibnu Umar, ataukah mereka merasa hatinya lebih suci dari Ibnu Umar? As-Sahihain. Adapun dampak negatif isbal. Isbal keharamannya telah jelas. Bahkan di dalam isbal terdapat beberapa kemungkaran yang tidak bisa dianggap remeh. Yang pertama, menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah termasuk perkara yang tidak bisa dianggap enteng dan ringan, karena kewajiban setiap muslim untuk mengamalkan setiap sendi agama dalam segala perkara, baik datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau fitnah, atau ditimpa azab yang pedih." Quran Surat An-Nur ayat 63. Adapun yang kedua, dampak negatif dari isbal, mendapat ancaman neraka. Berdasarkan hadis yang sangat banyak berisi ancaman neraka bagi yang melabuhkan pakaiannya, baik karena sombong ataupun tidak. Yang ketiga, termasuk kesombongan. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, kesimpulannya, isbal melazimkan menarik pakaian, dan menarik pakaian melazimkan kesombongan, walaupun pelakunya tidak bermaksud sombong. Dari Fathul Bari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waspadalah kalian dari isbal pakaian, karena hal itu termasuk kesombongan dan Allah tidak menyukai kesombongan." Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihain. Berkata Ibnu Arabi rahimahullah, tidak boleh bagi laki-laki untuk memanjangkan pakaiannya melebihi kedua mata kaki, meski dia mengatakan, "Aku tidak menariknya karena sombong." Karena larangan hadis secara lafaz mencakup pula bagi yang tidak sombong, maka tidak boleh bagi yang telah tercakup dalam larangan kemudian berkata, "Aku tidak mau melaksanakannya karena sebab larangan tersebut tidak ada pada diriku."
Ucapan semacam ini merupakan klaim yang tidak bisa diterima. Bahkan memanjangkan pakaian itu sendiri menunjukkan kesombongan. Dari Fathul Bari, dampak negatif keempat, menyerupai wanita. Isbal bagi wanita disyariatkan, bahkan wajib, dan bahkan tidak diperkenankan untuk menampakkan anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Orang yang isbal berarti mereka telah menyerupai wanita dalam berpakaian, dan hal itu terlarang secara tegas berdasarkan hadis. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Imam At-Tabari berkata, maknanya tidak boleh bagi laki-laki menyerupai wanita di dalam berpakaian dan perhiasan yang menjadi kekhususan mereka. Demikian pula sebaliknya. Dari Khursyah bin Hir berkata, aku melihat Umar bin Khattab, kemudian ada seorang pemuda yang melabuhkan sarungnya lewat di hadapannya. Maka Umar menegurnya seraya berkata, apakah kamu orang yang haid? Pemuda tersebut menjawab, wahai Amirul Mukminin, apakah laki-laki itu mengalami haid? Umar menjawab, lantas mengapa engkau melabuhkan sarungmu melewati mata kaki? Kemudian Umar minta diambilkan gunting lalu memotong bagian sarung yang melebihi kedua mata kakinya. Khursyah berkata, seakan-akan aku melihat benang-benang di ujung sarung itu. Hadis riwayat Ibnu Syaibah dengan sanad yang sahih. Dampak negatif yang kelima, berlebih-lebihan. Tidak ragu lagi, syariat yang mulia ini telah memberikan batas-batas berpakaian. Maka barang siapa yang melebihi batasnya, sungguh ia telah berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, apabila pakaian melebihi batas semestinya, maka larangannya dari segi israf berlebih-lebihan yang berakhir pada keharaman. Dampak negatif yang keenam, yakni terkena najis. Orang yang isbal tidak aman dari najis, bahkan kemungkinan besar najis menempel dan mengenai sarungnya tanpa ia sadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naikkan sarungmu, karena hal itu lebih menunjukkan ketakwaan. Dalam lafaz yang lain, lebih suci dan bersih. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani. Adapun syubhat dan jawabannya, orang yang membolehkan isbal melontarkan syubhat yang cukup banyak. Di antara yang sering muncul ke permukaan adalah klaim mereka bahwa isbal jika tidak sombong dibolehkan. Oleh karena itu, penulis perlu menjawab dalil-dalil yang biasa mereka gunakan untuk membolehkan isbal jika tidak bermaksud sombong. Pertama, hadis Ibnu Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, sarungku sering melorot kecuali bila aku menjaganya. Rasulullah menjawab, engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Hadis riwayat Bukhari. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah, engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong, bahwasanya isbal tidak sombong dibolehkan. Adapun jawaban, berkata Syekh Al-Albani membantah syubhat yang tadi yang kami bacakan, dan termasuk perkara yang aneh. Ada sebagian orang yang mempunyai pengetahuan tentang Islam, mereka berdalil bolehnya memanjangkan pakaian atas dasar perkataan Abu Bakar ini. Maka aku katakan bahwa hadis di atas sangat gamblang bahwa Abu Bakar sebelumnya tidak memanjangkan pakaiannya. Sarungnya selalu melorot tanpa kehendaknya sendiri, dengan tetap berusaha untuk selalu menjaganya.
Maka apakah boleh berdalil dengan perkataan ini? Sementara perbedaannya sangat jelas, bagaikan matahari di siang bolong dengan apa yang terjadi pada diri Abu Bakar dan orang yang selalu memanjangkan pakaiannya. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari hawa nafsu. Dikutip dari As-Sahihah 6. Kemudian Syekh berkata di tempat yang lain, dalam hadis riwayat Muslim, Ibnu Umar pernah lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan sarungnya melorot. Rasulullah menegur Ibnu Umar dan berkata, "Wahai Abdullah, naikkan sarungmu." Apabila Ibnu Umar saja yang termasuk sahabat yang mulia dan utama, Nabi tidak tinggal diam terhadap sarungnya yang melorot, bahkan memerintahkannya untuk mengangkatnya. Mengangkat sarung tersebut, bukankah ini menunjukkan bahwa isbal itu tidak berkaitan dengan sombong atau tidak sombong? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa hum syahid." Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedangkan ia menyaksikannya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, dan adapun orang yang berhujjah dengan hadis Abu Bakar, maka kita jawab dari dua sisi. Pertama, bahwa salah satu sisi sarung Abu Bakar kadang melorot tanpa disengaja, maka beliau tidak menurunkan sarungnya atas kehendak dirinya dan ia selalu berusaha menjaganya. Sedangkan orang yang mengklaim bahwa dirinya isbal karena tidak sombong, mereka menurunkan pakaian mereka karena kehendak mereka sendiri. Oleh karena itu, kita katakan kepada mereka, jika kalian menurunkan pakaian kalian di bawah mata kaki tanpa niat sombong, maka kalian akan diazab dengan apa yang turun di bawah mata kaki dengan neraka. Jika kalian menurunkan pakaian karena sombong, maka kalian akan diazab dengan siksa yang lebih pedih, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada kalian, tidak dilihat olehnya, tidak disucikan olehnya, dan bagi kalian azab yang pedih. Yang kedua, Abu Bakar menjawab rekomendasi dan tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia bukan termasuk orang yang sombong. Maka apakah kalian juga mendapat tazkiyah dan rekomendasi yang serupa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ambillah hal itu untuk menjadi pelajaran, hai orang yang mempunyai pandangan. Adapun syubhat yang kedua, mereka yang membolehkan isbal jika tidak sombong menyangka bahwa hadis-hadis larangan isbal yang bersifat mutlak atau umum harus ditakyid atau dikaitkan ke dalil-dalil yang menyebutkan lafaz yang khuyala, sombong. Sesuai dengan kaidah usul fiqh, hamlul mutlak ala muqayyad al-wajib. Membawa nas yang mutlak ke muqayyad adalah wajib. Adapun jawaban syubhat yang tadi, kita katakan kepada mereka, itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka. Quran surat An-Najm ayat 30. Kemudian kaidah usul hamlul mutlaq alal muqayyad adalah kaidah yang telah disepakati dengan syarat-syarat tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak perkataan ahlul ilm dalam masalah ini. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, isbal pakaian apabila karena sombong, maka hukumnya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat, tidak mengajak bicara dan tidak mensucikannya, serta baginya azab yang pedih. Adapun apabila tidak karena sombong, maka hukumannya disiksa dengan neraka, apa yang turun melebihi mata kaki, berdasarkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan bagi mereka azab yang pedih. Orang yang memanjangkan pakaiannya
yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Juga sabdanya, barang siapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Adapun yang isbal karena tidak sombong, maka hukumannya sebagaimana dalam hadis, apa saja yang di bawah kedua mata kaki di dalam neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mentakyidnya dengan sombong atau tidak, maka tidak boleh mentakyid. Hadis ini berdasarkan hadis yang lalu. Juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan sarung seorang muslim hingga setengah betis tidaklah berdosa bila memanjangkannya antara setengah betis hingga di mata kaki, dan apa yang turun di bawah mata kaki maka bagiannya di neraka. Barang siapa yang menarik pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya. Di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua permisalan dalam satu hadis, dan ia menjelaskan perbedaan hukum keduanya karena perbedaan balasannya. Keduanya berbeda dalam perbuatan dan berbeda dalam hukum dan balasan. Maka selama hukum dan sebabnya berbeda, tidaklah boleh membawa yang mutlak ke muqayyad atau khusus. Di antara syaratnya adalah bersatunya dua nas dalam satu hukum. Apabila hukumnya berbeda, maka tidaklah ditakyid salah satu keduanya dengan yang lain. Oleh karena itu, ayat tayamum yang berbunyi, basuhlah mukamu dan tanganmu dengan tanah, tidak ditakyid dengan ayat wudu, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Maka tayamum itu tidak sampai siku, karena mengharuskan perlawanan. Adapun kesimpulan dari pembahasan di muka dapat disimpulkan. Adapun kesimpulan yang tadi kami bacakan, yang pertama, isbal adalah memanjangkan pakaian hingga menutupi mata kaki, baik karena sombong maupun tidak, dan hal ini haram dilakukan bagi laki-laki. Yang kedua, batasan pakaian seorang laki-laki ialah setengah betis dan dibolehkan hingga di atas mata kaki dan tidak lebih. Yang ketiga, hukum isbal tidak berlaku bagi wanita, bahkan mereka disyariatkan menurunkan pakaiannya hingga sejengkal di bawah mata kaki, bahkan sehasta. Yang keempat, isbal pakaian tidak hanya sarung, berlaku bagi setiap jenis pakaian berupa celana, gamis, jubah, sorban, dan segala sesuatu yang menjulur ke bawah. Isbal karena sombong adalah dosa besar. Oleh karena itu pelakunya berhak tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikannya, dan baginya azab yang pedih. Yang keenam, isbal jika tidak sombong maka baginya azab neraka, apa yang turun di bawah mata kaki. Yang ketujuh, isbal memiliki beberapa kemungkaran sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Yang kedelapan, klaim sebagian orang yang melakukan isbal dengan alasan tidak sombong merupakan klaim yang tidak bisa diterima. Maka bagi mereka kami sarankan untuk memperdalam ilmu dan merujuk kalam ulama dalam masalah ini. Demikian yang kami bisa sajikan tentang masalah isbal. Semoga apa yang kami bawakan dapat memberi manfaat bagi kita semuanya dan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sekian apa yang kami bacakan tadi dari artikel Al-Manhaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.